Bagus, suaranya sudah. bagus. Ya. Suaranya bagus, wajahnya cantik. Dah. Saya bikin seger. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 4, Dr. Insinyur Darsa Suryadipta, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, guru kita Bapak Ustadz Wijayanto, yang kami hormati Rektor 1 dan 4 Universitas Trisakti, Ibu Profesor Insinyur Asri Nugrahanti MS PhD IPU, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Trisakti, Ibu Dr. AK CAFC MA CGMA CRIB, yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Trisakti, Bapak Heru P. Sanusi SHMH, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Direktur Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit, dosen, karyawan, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh sivitas akademika Universitas Trisakti yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam acara kajian tausiah Universitas Trisakti dengan tema Kejarlah Dunia, Jangan Lupakan Akhirat. Acara diselenggarakan pada hari Jumat 27 Januari 2023 bersama saya, baik Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali acara, marilah kita mendengarkan ayat Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh qari kita, Saudara Aulia mahasiswa FKG Universitas Trisakti. Kepada Saudara ya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العلي العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Auliaur Rahman. Semoga bagi yang membacakan dan juga bagi kita yang mendengarkan, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk agenda selanjutnya, marilah kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, guru kita yang sudah sangat tidak asing lagi ya di layar kaca Bapak dan Ibu, yakni Bapak Ustadz Wijayanto. Dan tema hari ini yang sudah disebutkan sebelumnya ya, yakni kejarlah dunia, jangan lupakan akhirat. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali pastinya. Nah, mungkin Bapak Ibu atau Mas Mbak yang di sini ya, kalau misalnya kita akrab dengan sosial media, sering mendengar istilah work-life balance. Nah, mungkin ya pada hari ini kita bisa sedikit kaitkan dengan quote tersebut yang menjadi work, pray, balance. Nah, mungkin seperti itu ya. Dan pastinya tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita, Bapak Ustadz Wijayanto. Mohon izin pencerahannya, Pak Ustadz, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya cukup termonitor dengan baik? Mbak Ya, Rayang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Ya. Ya, yang pertama nanti mohon maaf banyak spletteran dari announcer bandara karena saya cari ruangan nggak ada yang Iya, udah mulai. pas ruangannya supaya Ya, Pak dipakai. Ustadz. Jadi saya mohon maaf ini di boarding lounge di bandara. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Qala Nabi SAW, laisa bi khairikum man tarakat dunya lil akhirah wa tarakal akhirah li dunyaka walakin man yusibuhuma. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kama ahsanallahu ilaik wala tafil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim wa shadaqal karim. Wa nahnu ala dzalika minasaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, seluruh senior-senior saya di Rektorat. Saya tidak bisa sebut satu-satu, pokoknya tadi yang sudah disebut Mbak Prayang itu semuanya saya hormati. Dan juga dari dekanat,
dari prodi, dari fakultas, semuanya yang hadir, semua jamaah Zoomiyah, jamaah webinar yang hadir. Alhamdulillah, ana urid, anta turid, walau yurid. Di dalam kehidupan ini ada konon begini Mbak Prayang. Jadi, amlil insani matamanna. Tidaklah semua harapan cita-cita manusia itu sama dengan apa yang dia dapatkan. Harapan dengan kenyataan tidak selalu sama. Dulu harapan kita mungkin tidak mendapatkan pasangan kita itu, tapi nyatanya Allah berikan itu. Mungkin cita-citanya Mbak Prayang tinggalnya di mana? Mungkin di Pondok Indah atau di Permata Hijau, tapi Allah jadikan yang terbaik. Mungkin yang kita alami ini tidak sesuai semua yang kita harapkan. Karena harapan dengan kenyataan itu tidak selalu sama. Nanti di kesempatan lain, kenapa harus begitu? Itu ada 5 rahasia kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Karena untuk membedakan Tuhan dengan hambanya. Karena kalau semua harapan itu sama dengan kenyataan, kacau dunia ini. Dulu yang senang sama Mbak Prayang banyak sekali. Kalau semuanya tercapai, masuk suaminya Prayang jadi banyak sekali. Nah itu Allah tahu yang terbaik. Yang pengen jadi presiden Indonesia banyak sekali. Dari mulai Anies, Ganjar, Erick Thohir, Puan, sampai siapa nggak ngerti. Banyak sekali lah pokoknya. Pak Prabowo, semuanya pengen jadi presiden. Kalau semuanya jadi kacau. Hari ini pengennya tadi saya sudah sampai Jakarta. Karena harusnya penerbangan saya jam 6. Saya sudah menyiapkan ruangan untuk di Dapenbum. Karena siang ini saya harus ngasih training etos kerja di Dapenbum. Tapi anak urid, anta turid, walau yurid. Saya berkehendak, Bu Khamsiyah berkehendak, Mbak Prayang berkehendak, tapi di atas kehendak kita ada kehendak Allah. Ternyata pesawat delay. Alhamdulillah saya sudah di pesawat, sudah di bandara New York Karta ya, Yogyakarta International Airport. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi kekhidmatan kita. Yang pertama tentu saya ingin mengkoreksi sedikit tentang judul kejarlah dunia jangan lupa akhirat. Yang benar sebaliknya. Kejarlah akhirat jangan lupa dunia. Begitu ayatnya. Coba Mbak Prayang saya boleh dibacakan dong surat Al-Qasas ayat 76 ya. 76 atau 77 nanti Al-Qasas. Terjemahannya saya nggak apa-apa. Itu asalnya kejarlah akhirat jangan lupa dunia. Jadi tujuan hidup itu untuk akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Bukan tujuan hidup untuk dunia, karena kita sudah di dunia. Nah, jadi yang betul wabtaghi fima ataqalla darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kejarlah akhirat, jangan lupa dunia. Tapi judul yang diberikan saya kejarlah dunia, jangan lupa akhirat. Nah, itu dari segi judul itu tidak sesuai dengan Qur'annya harusnya. Dalam ayat dibaca surat Al-Qasas. Surat ke-28. Ya, Pak. Wabtaghi fima ataqalla ya. Ya, siap Pak Ustadz. Surat Al-Qasas ayat 76 dan 77. Langsung yang wabtaghi aja. Wabtaghi yang iya, siap. Fima ya, siap. Berikut terjemahnya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini ada beberapa learning point. Dari ini yang 77 apa yang 76 ini? 77 ya? 77 ya, 77. Ayat ini bicara tentang tujuan hidup ini untuk akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Kalau dalam bahasa tafsir, akhirat itu adalah ada di kepala, di atas kepala kita, sedang dunia itu apa yang kita jinjing. Jadi kalau ada bahaya yang diselamatkan dulu, yang di kepala, jinjing ini dilepaskan. Jadi jangan sampai
Justru akhiratnya nggak dapat, dunianya yang kita selamatkan. Nah, jadi pastikan kita menyelamatkan yang di atas dulu, yang paling utama. Di atas kepala kita, itu yang diutamakan, yang dunia itu yang dijinjing. Sehingga kalau ada bahaya-bahaya, lepaskan dunia, tapi untuk menyelamatkan akhirat. Walaupun sebetulnya, kalau tadi dibilang balance, kapan sih kita bisa balance? Pasti waktu kita lebih banyak untuk dunia daripada untuk akhirat. Karena seandainya hidup kita 70 tahun, sholat wajib kita nggak ada 2 tahun. Dari 70 tahun itu kita hidup, sholat wajib kita untuk ini. Sehingga hari-hari kita lihat bagaimana kegiatan kita untuk mencari kebahagiaan akhirat, itu mohon maaf tidak sebanding sebetulnya dengan kehidupan dunia. Nyatanya Mbak Prayang, saya tanya Mbak Prayang, zakat mal kita dengan zakat mall kita lebih banyak mana? Zakat malnya dengan zakat mall. Ya. Kalau ke mall bawa uang besar. Kalau ada kotak infak cari yang besar apa yang kecil. Mbak Prayang, kalau ada keluar uang 100.000, satunya 5.000. Yang dimasukkan kotak infak yang 100.000 apa yang 5.000? Ya. Kalau keinginannya biar dapat pahala besar kan pasti yang paling besar ya Pak Ustadz. Ya, tapi kenyataannya Mas saya biar yang 5.000. Yang 5.000 ada 2, satu bagus, satu lecek. Yang dimasukkan yang bagus apa yang lecek. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur sebetulnya apa yang kita lakukan ini adalah mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan. Maka akhirat ini adalah tujuan kita. Ibarat Mbak Prayang nyetir, orang nyetir itu bukomsiah, yang penting lihat depan. Karena kita akan ke depan. Bahwa dunia itu kayak spion. Nah, spion ini sesekali dilihat. Karena kalau nggak ada spion, nanti belok kanan juga masalah, di belok kiri masalah. Spion adalah sesuatu yang di belakang kita yang akan ditinggalkan. Harta dunia ini semuanya akan kita tinggalkan. Bahkan yang namanya jabatan, yang namanya kita begitu mati, nama kita aja langsung kita lepas. Begitu Mbak Prayang meninggal, orang itu mau menyalatkan, dia tanya, mana Prayang di mana? Enggak. Mana jenazahnya? Namanya saja sudah dilepas, apalagi harta kita. Gelang, kalung, cincin tiap hari lekat pada diri kita. Kalau kita sudah mati, nanti akan kita tinggalkan. Akan dilepas jadi warisan. Yang berlanjut adalah iman dan amal-amal kita. Maka kalau kita mau ngejar akhirat, seharusnya mempersiapkan iman dan amal kita. Jangan pedulikan dengan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang akan kita tinggalkan. Tetapi bukan berarti bahwa kerja dunia ini bukan berarti tidak bermakna untuk akhirat. Maka kita akan masuk pelan-pelan. Pertama, Islam ini adalah agama kerja. Yaitu Islam itu jalan, syariat itu jalan, thariqah itu jalan, suluk itu jalan. Orang dikatakan berjalan kalau di jalan, kalau dia bergerak. Maka orang Islam asasnya adalah gerak. Kalau orang Islam kok berhenti, tidak progres, berarti dia keluar dari keislaman. Itu bukan jalan, itu parkiran. Maka orang Islam itu harus gerak, harus kerja, harus. Kenapa? Karena iman itu, tolong dicatat baik-baik. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Selalu kalau bicara iman berkaitan dengan amal soleh. Jadi antara keyakinan dan perbuatan, antara keyakinan dan aktivitas itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Iman selalu dikaitkan dengan amal soleh. Bohong rasanya orang beriman, tapi dia tidak ada aktivitas kerja, aktivitas sesuatu yang bergerak, yang berkaitan dengan aktivitas duniawi. Iman nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat fenomenanya. Angin nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat fenomenanya. Maka di ruangannya Mbak Prayang, di ruangannya Bu Komsiah, itu ada AC, ada blower. Blower itu untuk tahu atau tidaknya dikasih pita. Kalau pita geraknya banyak, berarti anginnya kenceng. Kalau anginnya kenceng, berarti pitanya gerak banyak. Maka bagaimana untuk meningkatkan iman? Perbanyaklah amal soleh. Dan dengan bagaimana ciri iman yang kuat, amal solehnya jadi banyak. Jadi tidak mungkin Mbak Prayang, ini orang Trisakti, ini rajin, wah imannya kuat sekali.
Walaupun nggak pernah sholat, tapi imannya kuat. Nggak pernah sedekah, tapi imannya kuat. Memang kadang-kadang mencuri, tapi dia imannya kuat. Memang kadang-kadang menembak sesama teman 5 kali, sesama profesi. Nggak bisa. Iman ditunjukkan dari bagaimana dia punya banyak amal soleh. Maka iman dan amal soleh sinkron. Untuk itu, pattern di dalam Islam ini tidak boleh menjadi rahbaniyah. Apa itu rahbaniyah? Rahbaniyah adalah orang yang cari dunia terus atau cari akhirat terus tapi lupa dunia. Maka Islam tidak mengenal konsep menjadi rahib-rahib, biarawati menjadi sesuatu yang cari akhirat lupa dunia, menjadi biksu, menjadi itu lupa dunia. Karena ada ajaran moksa, di mana kalau kita lihat di India itu ada ajaran moksa. Kalau pengen dekat dengan Tuhan harus menjauh dari bumi. Ingin dekat dengan langit harus jauh dari bumi. Kalau selamanya dekat dengan bumi, jauh dari langit, maka dia tidak mau nikah, nggak kerja, hidupnya hanya untuk ibadah. Islam melarang. Jangan sampai sholat terus lupa kerjanya. Karena di zaman Nabi ada orang yang sholatnya sampai jidatnya hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Dia lulusan UIN, IAIN, SAG, Sarjana Alam Goib. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali, wong rumahnya Mekah, dekat. Kemudian orang menyebut dia ahli surga. Loh kok bisa ahli surga? Ya karena dia ibadahnya luar biasa, sholat terus, puasa, baca Quran. Kemudian Nabi bertanya, terus dia makannya gimana? Dikasih saudaranya. Terus kerjanya apa? Dia nggak kerja. Kata Nabi, orang yang kerja di Trisakti itu lebih baik ibadahnya daripada orang yang di musola terus tapi nggak mau kerja. Dan bukan sebaik-baik kamu, orang yang kerja terus lupa pada kajian nggak ikut, Zoom meeting nggak ikut, apa masjidnya lupa. Sholat nggak pernah dilakukan. Maka orang yang baik sekarang dibaca surat Jum'ah ayat 9 dan 10. Ya, inilah pola hidup orang beragama Islam. Jum'ah ayat 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu ada panggilan untuk sholat, tinggalkan kerjaanmu. Ini berarti bahwa orang itu harus dalam keadaan kerja. Orang itu dalam bentuk amal. Ayo dibaca. Nah, Jum'ah ayat. Masih punya paket data enggak? Lain kali kalau jadi host Mbak Prayang harus punya paket data 30 giga atau 50 giga. Jangan wifi-nya numpang terus di Trisakti ya. Siap yang ya ayyuhalladzina amanu Pak Ustadz. Ya. 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 Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini, ayat 9 ini bicara bahwa kalau kamu dengar azan, segera ke masjid. Tinggalkan jual beli, berarti setiap manusia itu harus kerja. Karena ini dalam keadaan kerja, dengar azan. Maka tinggalkan kerjaan. Walaupun pada akhirnya yang sulit bukan meninggalkan kerjaannya, tapi meninggalkan pikiran tentang kerja. Satu, kalau kamu sudah ke masjid, maka tinggalkan jual belimu, tinggalkan kerjaanmu. Karena orang tidak boleh berdagang, berjual beli, berbisnis di dalam masjid. Kedua, yang sulit untuk meninggalkan ini, dicatat baik-baik, yang sulit adalah tarku ala khiyali kulli syai, yaitu meninggalkan pikiran tentang kerja. Karena kadang-kadang orang sudah sholat, tapi semuanya ingat. Yang nggak ingat cuma sholatnya. Kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allah Akbar tadi kemana? Allah Akbar tadi ketemu Pak Rektor. Sama Allah ketemu Wakil Rektor. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Maka kata Nabi, supaya orang hudurul qulub, hadir hati di dalam sholat, maka tidak boleh sholat dengan satu menahan makanan. Supaya dia fokus. Kalau makanan siap, jangan ditinggal sholat. Makan dulu baru sholat. Yang kedua, jangan menahan lubang, kentut, kencing, berak. Karena jangan sampai kita sholat sambil nahan kentut. Menjadi tidak fokus. Itu.
Apalagi udah sampai atahiyat kok berasa kentut. Wah, ditahan-tahan, dijepit-jepit atahiyat sampai kudut luar biasa. Padahal kalau dijepit itu kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang, tit itu apa? Malah vibrasi, tetet luar biasa. Maka jangan sampai Anda tidak hadir hatimu. Jadi ketika orang sedang kerja, ada panggilan sholat, maka dia harus kembali mencari kehidupan akhirat. Tetapi ayat 10-nya ya dibaca. Ayat 10-nya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Iya. Tapi setelah sholat jangan tiduran di musola. Ingat, kamu itu dosen, kamu itu dekan, kamu itu pembantu rektor. Tugasmu bukan di musola terus. Setelah di musola, selesai, ya segera mencari karunia Allah, kerja lagi. Jadi di dalam Islam tidak ada budaya nganggur. Nganggur itu bukan tidak boleh berdosa. Min husnil Islam tarkuhu malam yakni. Di sebaik-baik orang Islam itu meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Maka diamnya orang Islam itu berpikir atau berzikir. Kalau nggak mikir yang ingat Allah. Pokoknya semuanya memberi manfaat. Jangan sampai kosong. Jangan sampai vakum. Kalau orang nggak punya aktivitas, vakum nanti setan yang loading file kan. Setan yang akan masuk pada pikiran kita. Maka kerja ini juga perintah. Beribadah juga perintah. Al-aslu fil amri lil wujubi. Asal dari perintah itu wajib. Maka orang Islam wajib kerja, wajib beribadah. Dan kerja adalah ibadah. Karena ternyata orang yang kerja tapi dia masih ke masjid itu lebih baik daripada orang yang di masjid terus tapi nggak pernah kerja. Sekarang dibaca surat At-Taubah ayat 105. Betapa perintah kerja. Tapi jangan sampai lupa kepada kita kerja seperti apapun, jangan lupa kepada masjidnya. Jangan lupa pengajiannya. Siap, surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, di situ suruh bekerja. Karena Allah akan melihat, kamu itu jangan berpangku tangan. Gitu. Tapi ingat, pekerjaan itu ada maskuliahnya, ada responsibilitasnya, ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya apa? Ada 4. Tolong dicatat baik-baik, Mbak Prayang. Pekerjaan di dalam Islam itu menjadi ibadah kalau 4 ini terpenuhi. 1, niat yang benar. Motivasi dan tujuannya benar. Karena jangan sampai niat kita kerja itu salah di dalam kita meniatkan. Artinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa doseni wa dekanat wa dekani wa pembantu rektori semua lillahi ta'ala. Jadi betul-betul kerja untuk ibadah. Yang kedua cara kerja. Karena nanti kalau niatnya benar caranya salah jadi Robin Hood. Robin Hood itu bagus mau nolong orang miskin, tapi caranya dengan ngerampok miliknya orang kaya. Saya mau ngasih Prayang handphone kok Oppo malah nanya gitu. Nah, handphonenya saya kasih Pro Max, tapi saya ambilkan dari Bukomfliah. Ngambil ngasihnya baik, tapi caranya dengan ngerampok. Kerjanya benar, tapi caranya korupsi, kolusi, nitip absen segala macam. Akuntabilitasnya nggak jelas, responsibilitasnya nggak jelas, transparansinya nggak jelas. Maka itu juga harus diperhatikan cara kerja. Yang ketiga bidang kerja. Karena orang nggak boleh kerja dinilai ibadah nanti kalau bidang kerjanya benar. Saya kepelacuran itu niatnya baik kok, niatnya nolong. Nah kalau nolong mau dikasih uang terus tinggal pergi, itu menyinggung perasaan. Dan saya sama-sama ridho, saya kasih dia uang, dia melayani saya. Nggak bisa, karena itu bidang kerjanya nggak benar. Jadi tidak hanya niat, tidak hanya cara, tetapi bidang kerjanya. Dan alhamdulillah
kerja di Trisakti ini 100% halal. Maka saya mau ngisi di sini. NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Tapi kerjaan Mbak Prayang ini halal, maka terus kerja di sini. Ini memberi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, nanti hasil kerjanya. Karena Allah selalu melihat hasil kerjanya. Satu, bahagiakan keluarga. Dua, harus menjadi rahmatan lil alamin. Jadi jangan lupa zakat, infak, sodakohnya. Mbak Prayang dapat gaji berapapun dari Trisakti, ambil 2,5%. Itu miliknya orang miskin. Kalau kita nggak keluarkan, berarti kita mencuri miliknya orang miskin. Kurang ajar banget itu. Ngambil kok miliknya orang miskin. Kalau ngambil miliknya pembantu rektor masih lumayan lah, masih banyak aset. Gitu. Tapi ya jangan dilakukan. Tapi ngambil miliknya orang miskin. Masya Allah. Itu aja udah pembantu rektor di situ, masih nyambi ngajar di UGM, masih itu. Ada itu pembantu rektor di Trisakti, tapi masih punya jadwal ngajar di UGM. Ya itu, teman saya soalnya. Ya, nah, jadi artinya apa? Jadi niat kerja, cara kerja, bidang kerja, dan hasil kerja itu jadi pertanggungjawaban. Untuk itulah, sekali lagi, betapa orang beragama ini harus mau bekerja, tapi pekerjaan kita tidak lupa bagaimana orientasi kita ke akhirat. Karena bukan sebaik-baik kamu, sekali lagi orang yang bekerja cari dunia lupa akhirat, atau cari akhirat lupa kepada dunia. Inilah pentingnya, maka di dalam Islam. Bahkan nanti di dalam surat At-Taubah, siapa orang yang bekerja itu? Orang yang bekerja tapi dia tidak lupa dari zikir mengingat Allah. Maka bahasanya dalam surat Jum'ah tadi, orang kalau sedang kerja ke masjid, tinggalkan kerjaan. Tapi begitu ke masjid, begitu kita kerja, nilai-nilai masjid di bawah. Banyak ingat pada Allah, maka harus ada kejujuran di dalam kerja. Itu nilai masjid. Nilai ilahiyah. Harus ada pertanggungjawaban, harus ada transparansi, harus ada integritas. Nah, jadi ketika kita ke masjid, tinggalkan nilai-nilai bisnis, tapi ketika bisnis harus dibawa, masjid harus dibawa kemana-mana. Coba dibaca ulang, Jum'ah tadi. Jum'ah. Ayat 9 dan 10 ini. Ini karena ini pattern, ini paradigma. Ya. 9 dan 10 tadi. Siap. Ya, 9 dulu baru 10 ya Pak Ustadz. Ya. Ya, untuk yang 9, bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang beriman, diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan untuk ayat 10, bismillahirrahmanirrahim, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya. Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana orang bekerja, ada adzan, tinggalkan kerjaan, tapi setelah dia itu ke masjid, maka nilai-nilai masjidnya itu dibawa terus. Kerjaan tidak dibawa ke masjid, tapi masjid dibawa kepada kerjaan. Inilah pentingnya bagaimana orang itu, mohon maaf, mencari nilai-nilai dunia, jangan dibawa nilai akhirat. Sekarang dibaca surat An-Nur ayat 37. Ini jauh lebih, jadi ada beberapa. An-Nur ayat 37. Inilah pattern. Siap, akurat. An-Nur ayat 37. Ya, ini tolong dihafalkan. Itu kajian saya ini cuma nerangkan satu ayat ini aja harusnya 3 jam. Tapi sayang ini tidak terlalu kondusif. Ini juga strategi marketing biar Bu Komsyah nanti masih menghubungi saya di seri kedua. Ini karena mohon maaf, ini karena kredit, ini karena kredit bandara, mohon maaf. Jadi masih ada. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat,
dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Ya, ayat ini bicara tentang pattern kita. Jadi An-Nur ayat 30, nanti dalam surat At-Taubah juga ada beberapa ayat. Siapa orang yang muslim sejati? Profil pribadi muslim dan muslimah. Yaitu orang yang bekerja, orang yang berbisnis, orang yang jadi dekan, orang yang jadi guru, dosen, orang yang jadi rektor, pembantu rektor, tetapi dia tidak lalai dari Allah, dia selalu zikir, ingat pada Allah. Ingat pada Allah artinya dia mengingat dan menyebut, ingat pada Allah artinya nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai agama itu harus ada di dalam pekerjaan. Kedua, dia tetap mendirikan sholat. Karena itu komunikasi kita kepada Allah. Kalau kita ini sholat, kita sedang berkomunikasi pada Allah. Kalau kita baca Al-Quran, maka Allah sedang berkomunikasi kepada kita. Maka itu tidak boleh dilupakan. Biar Allah ngomong dengan Allah itu berkomunikasi dengan kita juga komunikasi dengan Allah. Dan ada zakat, peran sosial. Ternyata pekerjaan di dalam orang Islam, hablum minallah dan hablum minan nas itu selalu digabungkan dan idealisme. Dia mendirikan sholat, dia juga membayar zakat. Dan ingat kepada akhirat. Setiap urusan agama atau urusan dunia ditutup dengan supaya orang tahu tentang negeri akhirat. Karena kita itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Yang sering tidak disadari. Mbak Prayang itu pernah mati, kemudian dihidupkan. Sebentar lagi dimatikan dan besok akan dihidupkan lagi. Hari ini orang hanya ingat bahwa dia hanya hidup, lupa pada kematian, lupa pada kehidupan setelah kehidupan kedua. Hidup itu 2 kali, mati itu 2 kali. Maka di dalam Al-Quran, kata hidup itu dimuat 145 kali, kata mati juga dimuat 140 kali. Sama persis jumlah kata hidup dan mati. Inilah pentingnya bagaimana orang beragama, apapun yang dia kerjakan harus punya orientasi, jangan sampai lupa kepada tujuan utama kita, yaitu ke akhirat kelak. Ini pengantar saya, ya, mudah-mudahan kita bisa discuss apa yang perlu disampaikan. Jadi bagaimana sekali lagi dalam surat An-Nur ini, bagaimana kita juga diingatkan sholat 5 waktu, karena kadang-kadang gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat. Masih lumayan kalau dapat miliaran gitu. Menggaji juga kadang-kadang pas-pasan, ini semuanya ya cukup saja, tapi kok sampai lupa nggak sholat. Nanti jangan sampai dunianya nggak dapat, akhirnya nggak dapat. Seandainya toh dunia itu pas-pasan, pastikan kita jadi orang kaya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Itu pengantar saya. Monggo saya kembalikan Pak Prayang, atau nanti ada dilengkapi Pak Rektor atau Bu Komsiah. Ini senior-senior saya. Ini sebetulnya kan semuanya materinya dari Bu Komsiah, saya cuma membahasakan ulang. Ya. Siap, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Pak Ustadz Wijayanto. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Ya mungkin mohon izin Pak Ustadz jika berkenan, karena juga ini ya harus flight juga ya Pak Ustadz. Mungkin 2 pertanyaan berkenan ya Pak Ustadz, mohon izin. Ya. Ini udah mau keluar. Ya, siap, baik. Silakan. Dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin jika bertanya boleh langsung saja, bisa langsung raise hand, ataupun boleh juga via Zoom chat. Atau mungkin diawali persilahkan kepada Bu Komsiah, Ibu WR2. Mungkin boleh Bu Komsiah ada pertanyaan lain, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Prayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Wijayanto yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah telah mengingatkan kepada kita semua berkaitan dengan apa yang kita lakukan di dunia. Di dunia itu karena kita
masih bekerja, berarti waktu terbanyak adalah di tempat kerja. Kemudian tadi mohon maaf kalau emang kebalik, tapi nampaknya saya sengaja Ustadz jadi kejarlah dunia, karena manusia itu pada dasarnya adalah memang mengejar dunia, tapi itu tadi di akhirnya adalah jangan lupakan akhirat, walaupun di ayat mohon maaf itu terbalik. Nah ini berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari begitu di kampus. Nah ini mohon kepada teman-teman juga gitu bahwa jangan jangan merasa sungkan untuk mengingatkan kepada pimpinan yang saat rapat. Begitu adzan mohon untuk bisa diingatkan bahwa sudah adzan, kita istirahat sholat dulu. Nah ini sering terjadi nih Pak Ustadz. Jadi pada saat adzan tenang saja, hanya berhenti sebentar pada saat adzan, terus nanti rapatnya lanjut begitu. Nah ini banyak terjadi di kita, dan ini ada rasa sungkan untuk mengingatkan bahwa Bu gitu ya, ini sudah adzan, kita break dulu gitu. Nah ini kebiasaan itu yang mungkin saya nggak tahu nih gimana nih Pak Ustadz untuk bisa membiasakan bahwa ini kebetulan kalau ada di suatu tempat begitu azan itu rapat itu berhenti benar semuanya ya, yang semua muslim ya itu mesti ke masjid gitu, nanti kembali lagi. Nah ini membudayakan itu tuh Pak Ustadz yang mungkin agak masih berat gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah bahwa mengingatkan kepada kita semua bahwa tadi kalau Pak Ustadz mengatakan kalau sudah meninggal gitu, itu yang namanya itu jenazah. Nama kita sudah nggak ada lagi, tapi jenazah gitu kan. Itu mengingatkan kita, dan bahkan kita tidak membawa apapun kecuali yang kain 2 meter ya, kain 2 meter. Nah ini nampaknya perlu kita ingatkan terus-menerus, karena dalam bekerja itu tuh yang mungkin kita harus menjadi muslim yang cerdas, yang mengingat kematian. Nah ini gimana caranya selain yang pengajian setiap bulan gitu ya Prof. Ya Pak Ustadz ya, untuk mengingatkan kita terus-menerus bahwa kita apa yang kita kerjakan itu adalah diawasi oleh Allah gitu. Nah, ini manusia kan suka lupa, termasuk saya ini loh, Pak Ustadz, termasuk saya. Nah ini nih upaya-upaya yang harus kita lakukan seperti apa dari 2 hal tersebut. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Ini penting sekali Bu, karena satu, azan itu kan panggilan dari Allah. Azan itu yang manggil adalah Allah untuk kita semuanya. Minimal berhenti meskipun sholatnya tidak harus langsung. Karena ada juga kebolehan sholat itu interval waktu. Jadi sholat duhur itu boleh dilakukan dari sejak azan duhur sampai sebelum azan asar. Dan boleh kalau itu pertemuan penting yang akan merusak fokus, ini kalau mohon maaf, kalau ini ditinggal sholat nanti akan rusak fokusnya, maka sesekali boleh itu dilanjut sampai sholatnya nanti agak diakhirkan, boleh. Tapi jangan tiap hari begitu. Kalau tiap hari itu jadi melalaikan sholat. Gitu. Jadi boleh. Bahkan Rasulullah itu pernah sedang pengajian, itu azan, berhenti azan. Tapi habis itu dilanjutkan pengajian dulu, baru sholat. Artinya apa? Karena pas materinya itu adalah materi yang sulit untuk diputus. Nah itu, jadi boleh seperti itu. Tapi bagus. Jangankan itu, di Jogja ini, sebentar lagi, ini nanti jam 10 itu, di semua area publik, di public area di Jogja ini berhenti untuk berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Nah, Bu Komsyah tahu ya Bu, itu di seluruh area publik, termasuk di bandara ini. Nanti jam 10 semua check-in counter, semua layanan berhenti. Orang yang mau boarding berhenti, nunggu 2 menit saja. Untuk Indonesia Raya saja, gitu, walaupun itu juga penting untuk nilai kebangsaan. Apalagi ini untuk azan. Jadi, bagaimana Indonesia Raya semua berhenti.
berhenti dan berdiri dengan sikap sempurna. Walaupun tidak semuanya kesadaran. Kalau saya, alhamdulillah, kalau ada Indonesia Raya, ya saya akan tetap berdiri dan sikap tenang, hentikan WA dulu, ya. Cuma 2 menit. Nah, demikian juga, apalagi kalau ada azan, ya itu bagus diingatkan. Karena pimpinan kadang-kadang sedang serius juga nggak ngeh kalau ini udah azan. Nah, ya bagus juga, gitu, ya, gitu, ya. Begitu, ya. Monggo. Satu lagi tuh, Pak Ustadz, yang tadi. Bentar, Pak Ustadz udah dipanggil. Sudah dipanggil, Ustadz? Belum, baru ini, baru nggak apa-apa, nanti panggilan kedua aja. Oke, ya. Itu Pak Ustadz membudayakan itu, Pak Ustadz, membudayakan bahwa kita bekerja itu niatnya tadi adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan bertindak macam-macam gitu. Itu tuh membudayakan itu gitu, Pak Ustadz. Ya, betul. Makanya ada dibangun 5 hal, Bu. 1, harus ada figur. Jadi tidak mungkin habit itu tercapai kalau tidak ada figur. 2, ada suasana. Dalam bahasa agama namanya bi'ah. Yang ketiga ada pertemanan. Ya. Ada pertemanan. Ya, sebentar Bu, saya tak ya sebentar aja. Ini jangan-jangan Pak Jokowi mau reshuffle kabinet, jangan-jangan. Iya, Pak Ustadz. Baru WA. Ini teman-teman kalau ada yang mau bertanya mungkin masih bisa satu lagi, ya. Silakan. Ya, saya pikir Pak Jokowi nelpon mau reshuffle kabinet. Ternyata enggak. Ada orang dari training di Jakarta. Ya. Ya, monggo. Masih bisa 1-2 pertanyaan boleh. Ya, Pak Ustadz masih 2 lagi tadi boleh. Yang ketiga pertemanan. Ya, pertemanan. Yang ketiga suasana. Jadi pertemanan. Ketiga perlu ilmu. Jadi kadang-kadang orang tidak melakukan sesuatu karena nggak tahu tentang pentingnya tentang pentingnya sholat sehingga dia meninggalkan sholat. Maka perlu ilmu pentingnya sholat, ilmu kemuliaannya orang sholat, ilmu keuntungan orang sholat. Orang itu kalau nggak tahu maka nggak melakukan. Orang itu kalau nggak tahu kesehatan dia nggak jaga kebersihan. Orang-orang di pinggir-pinggir jalan itu nggak tahu kesehatan, makan asal makan aja. Tapi begitu Mbak Prayang itu mau sholat pakai hand sanitizer, mau makan pakai hand sanitizer, cuci tangan sampai karena dia tahu tentang COVID. Ya nggak tahu tentang COVID, tenang saja. Makanya orang gila-gila itu kan mau makan, mau itu asal makan aja karena dia tidak tahu. Maka perlu pengetahuan, perlu ilmu. Dalam beragama juga begitu. Maka kajiannya jangan hanya sebulan sekali, Mbak Komsiah. Gitu. Kalau bisa sebulan 2-3 kali. Itu aja, cari ustadz yang lain nggak bisa, akhirnya nelpon saya Mbak Komsiah. Ya, itu. Ya, ada jadwal, Ustaz. Ya. Berikutnya diperlukan doa. Jadi setiap apapun iringi dengan doa. Karena sering kita tahu baik belum tentu dilakukan. Tahu jelek belum tentu ditinggalkan. Mbak Prayang saya tanya dengan jujur Mbak Prayang, gosip itu baik apa jelek? Sesungguhnya jelek, tidak baik. Jelek. Tapi ada enggak teman-temannya Mbak Prayang, teman-temannya yang suka gosip? Yang Lesti Kejora matanya lebam, yang Vena Melinda, KDRT, yang ya tahu aja semuanya ya. Nah, jadi ternyata belum tentu kita tahu jelek. Bapak-bapak kalau ditanya rokok itu ya jelek, tapi ada saja mahasiswa, dosen yang masih merokok. Padahal dia tahu, maka perlu doa. Ya, itu. Jadi perlu ada suasana, perlu ada ilmu, ada figur. Makanya di fakultas ada dekan, ada pembantu rektor, ada rektor. Karena orang kerja itu kalau ada rektornya beda dengan kalau nggak ada rektornya. Makanya rektornya datang, nggak datang, itu kinerjanya beda. Gitu. Mbak Prayang juga gitu. Kalau pimpinannya nggak datang, dia senang. Iya, asik. Alhamdulillah nggak datang. Gitu ya. Ternyata berpengaruh. Ya. Ya. Niatnya. Baik. Ya, begitu. Ya, baik. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih Bu Komsiah atas masukan dan juga pertanyaan yang telah disampaikan. Ya, baik, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu boleh langsung aktifkan saja mikrofonnya atau mungkin via chat juga boleh.
Nanti kalau pertanyaan sulit, yang jawab Pak Rektor sama pembantu Rektor. Kalau yang gampang-gampang saya. Ada Pak Syamidi, monggo Pak Syamidi. Silakan Pak Syamidi. Banyak pertanyaan. Ya, Pak Syamidi dari FTKP mungkin. Sedang merenung masing-masing, Ustaz. Sedang merenung, gitu kan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Cukup? Ya, mungkin mohon izin bisa dicukupkan ya untuk sesi kali ini. Izin Pak Ustadz, Bu Homsia. Oke. Baik, mungkin sebelumnya izin Pak Ustadz untuk dapat memimpin doa pada hari ini. Kebetulan mendapat amanah juga dari Ibu R2, doa bagi sivitas akademika yang mungkin sedang diuji dengan sakitnya, dan juga sivitas akademika yang alhamdulillah barakallah yang ini berulang tahun seperti itu. Mungkin boleh izin untuk memimpin doanya Pak Ustadz. Baik, Ibu, ada closing statement sedikit yang tolong ini menjadi catatan kita bahwa orang Islam itu harus punya 5 waktu setiap hari. Nanti akan saya breakdown lain kali kalau Bu Komsyah menelpon saya lagi. Tergantung pada pembantu rektor Trisakti ini, ya. Jadi pertama, setiap manusia itu harus punya me time. Me time yang kita maksud bukan manicure, pedicure, cukur, bukan. Me time yang saya maksud adalah waktu untuk Tuhan. Setiap hari. Tidak hanya sholat, tapi doa khusus untuk Tuhan, dan jangan ada gangguan. Itu sedang waktu untuk Tuhannya. Satu, me time. Yang kedua, harus ada waktu untuk couple time. Waktu untuk pasangan. Ngobrol suami istri sendiri, bukan istrinya orang, ya. Ngobrol dengan suami istri sendiri, tambah sendiri, ya. Jadi jangan, ya. Gitu. Yang ketiga, harus ada family time. Setiap hari orang harus punya waktu untuk keluarga. Yang keempat, public time, waktu untuk memberi manfaat orang lain, untuk kerja, untuk sosialisasi apapun. Waktu untuk kerja, waktu untuk mencari nafkah, waktu itu. Memberi manfaat orang lain. Dan yang kelima, harus ada waktu study time. Waktu untuk belajar agama. Setiap hari belajar agama. Ya, walau satu hadis, walau satu ayat. Walau dari WA group. Tolong Mbak Prayang dengerin. Kalau WA group yang isinya WA group kok isinya kuliner, itu live aja, ya. Mengapa tiap hari cuma bicara kuliner aja. Yang WA group isinya tentang nasihat. Satu nasihat, satu ayat, satu hadis setiap hari. Jadi ada me time, ada couple time, ada family time, ada public time, dan ada study time. Mudah-mudahan 5 times ini menjadi kita berdoa, mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan, karena sudah ada panggilan boarding saya pas sekali, dan yang punya masalah Allah berikan penyelesaian yang terbaik, dan semuanya lah Allah berikan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bapak ibu kita, untuk orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa adami sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlis minaka rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf Pak Rektor, Bu Rektor, Bu Pembantu Rektor semuanya, Bapak Ibu, para dekanat, semua sivitas akademika di Trisakti, mohon maaf ada khilafan. Mohon maaf kalau ada keterbatasan untuk Zoom meeting kali ini, karena semuanya di luar kendali kita semuanya. Allah tahu yang terbaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Jayanto, semoga senantiasa dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin berkenan Pak Ustadz sekali lagi untuk kita foto bersama ya Pak Ustadz. Sebentar saja Pak Ustadz, mohon izin. Ya, mungkin dari Humas Universitas Trisakti, tim Humas boleh dibantu untuk dapat di capture seluruh partisipan yang hadir pada kajian bulanan hari ini. Silakan. Boleh dibantu untuk di aba-aba dari tim Humas. Oke, mungkin atau saya bantu saja ya untuk slide yang pertama. 3, 2, 1. Oke, baik. Ya, untuk slide yang kedua. Oke, 3, 2, 1. Pakai cuan, Pak Ustadz. Ya. Uang belanja, gaji naik, gaji naik. Gaji naik, gaji naik. Lulus. Amin. Yang cuan-cuan. Baik, 3, 2, 1. Iya, siap. Untuk slide yang keempat. 3, 2, 1. Baik, slide yang terakhir. 3, 2, 1. Ya, alhamdulillah sudah tercapture semuanya ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah demikianlah tausiah dan doa bersama keluarga besar Universitas Trisakti pada hari ini. Sekali lagi Allah khairan kepada kita Bapak Ustadz Wijayanto. Terima kasih Pak Ustadz, semoga dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kepada segenap pimpinan Universitas Trisakti, Ibu Homsia, Ibu Asri, serta pimpinan dan seluruh sivitas akademika Universitas Trisakti. Semoga di Jumat Barokah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah segala doa kita, memberikan kesehatan lahir batin dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya Prayang Sani mohon undur diri dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita bisa bertemu kembali di kajian berikutnya. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas. Menit Bapak Ibu. Ini, Pamit dulu ya semuanya. teman-teman semuanya, alhamdulillah kita setiap bulan sudah bisa melaksanakan pengajian. Nah, pengajian itu untuk siraman rohani, untuk keseimbangan ya, keseimbangan kita bekerja. Nah, mohon kalau misalnya ada yang mau usul ustadznya siapa begitu ya, monggo. Ada bisa ke Mbak Prayang, anunya apa, Japrinya kalau ke saya tidak bersedia WA ke saya, ya monggo bisa ke Mbak Prayang atau ke dekannya begitu ya. Monggo loh. Saya sangat terbuka untuk itu, untuk ini, karena saya sebetulnya inginnya adalah setahun itu sudah ada jadwal gitu ya. Nah, ini kalau untuk nanti habis untuk puasa Ramadan itu sudah ada. Februari monggo kalau ada yang mau, ini Mas Wahyu yang mungkin bisa pada saat ngisi di masjid khotib yang kira-kira sesuai lah dengan kita. Kan enak kalau kayak Pak Ustadz Wijayanto itu kan enak gitu ya. Kita dengerin tuh enak gitu. Terus kalau Pak Ustadz itu Nazarudin, walaupun berat gitu ya, tapi enak gitu kan ke hati kita gitu. Monggo loh, saya sangat terbuka. Yang Februari saya belum nyari terus terang untuk Februari. Maret, April ini sudah, monggo loh. Ini saya sangat sangat menunggu teman-teman. Ini Pak Samidi masih ada ya, Pak Samidi, monggo. Pak Samidi tadi masih ada. Gimana Pak Samidi masih ada? Monggo loh, kalau ada usulan loh Pak Samidi. Ya, terima kasih. Saya ikut aja Bu. Langsung
aja bisa WA ke saya ya. Kalau misalnya gini, kan Ya. mengikuti pengajian di mana gitu, ada ustadz yang sesuai lah dengan kondisi kita ya di Trisakti yang sangat heterogen gitu ya. Itu monggo aja. Apa ini Bu Trikunawangsih, Mas Wahyu, Mas Gun, Bu Eti, siapapun ya. Nanti WA ke saya kalau misalnya ini. Kan biasanya kalau ada usulan saya akan lihat di Google gitu ya, di YouTube gitu. Saya akan lihat juga ini. Karma ini monggo loh, siapa mau. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih, saya tetap menerima ya usulan gitu. Kita punya WA grup Ukhuwah Trisakti, nanti bisa dimasukkan ke sana dan seterusnya. Monggo, Mbak Prayang mau ditutup, udah ditutup ya. Oke. Ya, Bu. Baik, terima kasih sekali. Terima kasih banyak, Ya, sama-sama. Ini kita keseimbangan aja kita ya. Mas Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kom, Mbak Prayang. Semuanya sahabat. Ibu, Bu Mai. Nggak pernah ketemu, Windy. Ini saya juga, ini nih ada Kak Tina, mana Kak Tina tadi itu udah lama nggak ketemu Kak Tina Amr. Liv ya, Bu. Windy. Ini Bu Mai, sampai ketemu. Waalaikumsalam.